Halo teman-teman nih, saya lagi ada di Grage Mall Cirebon. Kebetulan tanpa sengaja nih, saya ketemu narasumber saya yang sudah langganan di channel saya. Jangan bosan ya. Jangan bosan ya teman-teman, kata Mbak Yeni. Nah, kita akan ngobrol santai sebenarnya dengan Mbak Yeni. Menurut informasi yang saya peroleh, ternyata beliau itu adalah salah satu yang mendapatkan penghargaan UMKM berprestasi di tahun 2022 ya. Iya. Dan justru beliau itu gimana ya? Enggak menyangka dan memang bukan target beliau. Predikat ini menurut Mbak Yeni itu ya anugerah. Nah, kita akan coba kupas nih, ngobrol santai sih. Seperti apakah Mbak Yeni menjalankan bisnisnya sekarang? Kita mulai aja ya teman-teman. Nah, gimana Mbak Yeni ceritanya pernah jadi juara UMKM Kota Cirebon tahun 2022 dan Mbak Yeni nggak menyangka bahwa saya akan mendapatkan gelar tersebut? Iya, nggak nyangka. Karena sebenarnya saya juga nggak tahu kalau ada kriteria penghargaan buat UMKM. Dan tentang kedinasan memang saya juga benar-benar nggak terlalu paham kan. Makanya begitu pas waktu itu ditelepon, sempat bingung. Saya nggak pernah ngerasa ngedaftar, saya nggak pernah ikut kompetisi gitu kan. Tiba-tiba kok ini dipanggil-panggil nggak aja gitu. Lagi di mana? Lagi di rumah sama Bibi, ngajarin Bibi bikin sop buah. yang di balai kota pada nyariin. Sayanya lagi bikin sop buah sama Bibi. Nah itu teman-teman. Jadi ya ini mungkin anugerah ya bagi Mbak Yeni. Bagi saya ya anugerah. Iya, nggak nyangka banget sih. Nggak nyangka banget karena memang sebelumnya ya nggak pernah dengar, nggak pernah tahu tentang ada penghargaan UMKM. Kayaknya baru tahun kemarin deh. dan itu ya yang mungkin teman-teman juga banyak keajaiban yang mungkin Mbak Yeni alami ya ketika menggeluti dunia bisnis dengan tanpa ambisi ya. Iya. Tanpa ambisi mengalir. Nah mungkin teman-teman kepengennya seperti Mbak Yeni gitu. Kayaknya Mbak Yeni melakukan dengan nothing tulus. Ya udah nikmati aja gitu. Banyak sekali ya keajaiban yang Mbak Yeni alami, rasakan ya. Iya. Ya itu salah satunya. Nggak pernah merasa ikut, nggak pernah merasa mendaftar. Tiba-tiba dapat penghargaan dari wali kota langsung kan ya. Nah, bagaimana sih caranya Mbak Yeni mempertahankan kondisi seperti itu dalam menjalankan bisnis? Sebenarnya sih simpel ya. Dalam mengerjakan tuh saya selalu mengerjakan segenap hati intinya. Segenap hati seolah-olah itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan? Seolah-olah ya. Kita melakukan untuk itu. Jadi bukan untuk karena saya mau buat ini untuk si A, si B, si C, si D. Bukan karena manusia? Bukan karena manusia. Jadi Tuhan udah kasih saya talenta, saya wajib mengelola dan mengembangkan. Jadi itu bentuk terima kasih saya. Manusia dibekali oleh talenta ya. Salah satunya adalah talenta mengelola bisnis ya, membuat bisnis. Talenta itu muncul ketika Mbak Yeni merasakan seperti apa? Sebenarnya kalau untuk bakat dan talenta sendiri, saya ngerasanya setelah saya justru jadi ibu rumah tangga. Karena sebelumnya mungkin sibuk sekolah, sibuk kerja, sibuk anak, keluarga gitu kan. Tapi ketika saya jadi ibu rumah tangga itu banyak waktu yang memang di rumah itu kita bisa kerjakan banyak hal. Dan ternyata dari situ kelihatan, kok saya mengerjakan ini gampang banget ya. Dan hasilnya orang selalu bilang bagus gitu. Berarti kan memang di situ kan, hati soul saya ada di situ gitu kan bakatnya. Dari situ mulai dikembangkan. Karena ya gitu lagi balik kan. Setiap manusia itu dibekali talenta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 gitu kan. Nah, kita sebagai manusia itu ya wajib mengelola dan mengembangkan, itu wajib gitu kan. Meskipun kita punya 1, kita tetap harus mengelola itu. Karena apa? Kalau kita punya 1, ketika kita bermitra dengan Tuhan, yang 1 itu bisa jadi ajaib, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Banyak sekali ibu-ibu rumah tangga, apalagi misalnya ibu-ibu yang masih memiliki anak. Wah, saya ribet nih ngurusin anak mulai dari A sampai Z.
sehingga mereka itu berpikiran saya nggak ada waktu gitu. Tapi justru Mbak Yeni merasakan bahwa semenjak jadi ibu rumah tangga itu justru waktu untuk mengeksplor diri itu banyak. Iya, banyak. Nah itu kenapa itu? Padahal saya juga nggak ada pembantu loh. Maksudnya nggak ada pembantu yang ngebantuin full gitu ya. Masih pulang pergi juga. Jadi gini, ketika kita seneng, itu kita akan mencari waktu. Di sela-sela kesibukan kita akan mencari gitu kan. Misalnya nih, kayak saya sendiri waktu itu ya. Jadi pagi ya ngantar sekolah, jemput anak sekolah, itu tetap sampai ya mungkin nyiapin makan malam itu tetap. Ketika anak-anak udah selesai di jam-jam makan malam selesai, saya akan masuk ke ruangan saya untuk menyalurkan hobi. Itu bisa sampai tengah malam, bisa sampai subuh kalau saking senengnya. Sebagai ibu rumah tangga pun itu pemikiran Mbak Yeni adalah suatu hobi, kesenangan. Iya. Sehingga tidak ada jadi beban. Tidak jadi beban. Oke, itu ya teman-teman. Jadi tidak ada alasan bahwa sebagai ibu rumah tangga tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa membagi waktu dan lain sebagainya. Salah satunya Mbak Yeni yang ketika kegiatan rumah tangga itu dibikin enjoy ya akan lebih mudah ya. Iya. Banyak inspirasi justru Benar. ya. Paling nggak kita membuat sesuatu yang untuk keluarga sendiri. Misalnya sih waktu itu ya, karena saya tuh seneng ngumpulin kain, nggak tahu mungkin hobi dari orang tua saya sih. Orang tua saya kan bergerak di fashion. Jadi kalau ada kain motif lucu tuh saya beli gitu kan. Akhirnya saya belajar. Saya nggak pernah belajar khusus jahit. Akhirnya saya bikin spray. Spray itu saya bikin buat kamar anak misalnya. Saya bikin spray di matchingin bed cover sampai hordenya. Belajar aja jahit lurus dulu gitu kan. Akhirnya ya dari teman-teman banyak yang kok lucu, pesen. Ya tetap aja jalan. Jadi kalau dibilang banyak banget ya mungkin sebenarnya dari hal itu. Terus misalnya anak-anak lagi SD kan dia selalu harus pakai seragam batik waktu itu sekolahnya di Geta School. Dua-duanya kan waktu itu. Jadi karena baju batik buat anak-anak itu kurang lucu-lucu menurut saya dan susah gitu kan. Ya udah saya jahitin buat anak saya kembarin. Jadi bikin sendiri buat mereka gitu kan. Akhirnya dari pas di sekolah tuh teman-teman mamanya kok lucu banget dong, buatin dong buat anak-anaknya mereka gitu. Ya saya buatin, itu buat latihan saya nggak matok harga dan lain-lain, tapi itu buat latihan saya. Oh kalau model begini kayaknya harusnya gini gitu, seneng gitu loh. Ketika mereka memakai, anak-anak itu memakai baju yang saya buat itu kayaknya lucu tuh, seneng gitu loh. Jadi tips buat teman-teman ketika ingin mengembangkan suatu usaha, salah satunya adalah trial and error, uji coba itu di keluarga sendiri. Iya. Kalau memang produk itu bagus ya ketika terlihat di luar ya akan jadi nilai jual ya. Jadi sampai ya banyak akhirnya yang mereka punya anak itu suka buatin buat anak aku, buatin ya saya buatin. Tapi kalau mamahnya ngomong buatin dong buat saya juga, yang mamanya saya nggak mau. Nah, kenapa? Karena kalau orang dewasa kan yang gendut pengennya kelihatan langsing. Itu akan susah. Sementara saya ini masih ngejalannya enjoy itu buat gitu loh, bukan buat uang gitu kan. Jadi itu beban ya ketika request nih saya misalnya gemuk nih, Mbak tolong dong bikinin pakaian yang sekiranya membuat langsing ya. Iya kan pasti kalau ibu-ibu gitu kan. Saya nggak mau, saya nggak mau nerima yang ibu-ibu, saya mau nerima yang anak-anak karena lucu-lucu. Gitu. Baju anak-anak kan lucu-lucu. Iya. Mereka udah sampai gini, udahlah pokoknya model udah terserah aja gitu. Jadi saya sampai punya ruang jahit khusus ya, itu buat ruang jahit. Jadi kalau anak-anak tidur saya akan masuk. Ya itulah di situ saya kadang sambil nonton drakor. Zaman dulu tuh drakor masih pakai VCD. Iya. Berseri-seri. Ntar kalau drakornya sedih-sedih, tinggal aja lapnya pakai kain. Sebentar, ini menarik deh. Kan biasanya kalau ibu-ibu itu nggak mau ganggu nih. Kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu ya udah kerjain itu kan. Iya. Tapi kok Mbak Yeni bisa mengerjakan 2 pekerjaan atau lebih dalam satu waktu. Misalnya nonton drakor nih sambil ngerjain menjahit. Iya. Apa ya pikirannya bercabang jadi? Enggak. Makanya sampai sekarang pun kalau saya kerja pasti sambil ada yang dilihat atau didengar. Pasti ada. Misalnya saya lagi seneng dengerin yang dokter tentang filsafat tuh, dokter Fahrudin ya. Fahrudin gitu kan. Ya udah, itu kan dia banyaknya suara kan, gak ada gambarnya. Ya saya nyalain aja saya bisa kerja. Jadi tetap ada sesuatu yang masuk gitu. Enggak maksudnya gini. Kan kalau nggak salah ya, berdasarkan penelitian itu kan manusia itu memang ditakdirkan fokus.
terhadap suatu hal, suatu Iya, pekerjaan. iya, Nah, Mbak Yeni itu kan banyak pekerjaan yang sekaligus dilakukan, apakah masih bisa fokus? Bisa, justru bisa. Karena apa ya, kan itu bukan ngapalin kayak pelajaran hafalan. Mungkin kalau hafalan zaman sekolah ya saya harus sepi. Tapi kan ini sesuatu yang enjoy, yang menyenangkan. Ini bisa aja dengerin musik sambil nyanyi-nyanyi karaoke juga bisa gitu. Nah, itu teman-teman yang mungkin jarang sekali ya dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, bahwa ya kalau saya lagi minum ya udah minum gitu. Kalau saya lagi menjahit ya udah menjahit. Nanti kalau misalnya fokus sambil dengerin apa, wah fokus buyar gitu ya. Nah, bisa-bisa kejali nih tangannya gitu. Ya enggak sih, karena ya udah feeling aja. Jadi kalau waktu itu ngejahit tetap aja ada TV, ada VCD. Karena lagi rajin nonton drakor waktu itu, lagi seneng-senengnya sih. Sampai ya band-band Korea seneng. Nah itu pertanyaannya, kalau orang lagi nonton video misalnya film gitu ya atau drakor lah, kan orang akan fokus ke ceritanya. Iya. Nah ini ada pekerjaan lain, kok bisa gitu? Bisa, justru itu jadi bikin saya gak ngantuk ya. Bukan, itu membuat adrenalin bisa meningkat ya? Iya. Karena beberapa pekerjaan dilakukan dengan sama. Kan ini pekerjaan kadang kalau orang dibikin beban, kita sambil nonton kan enjoy. Jadi kayak kolaborasi, seandainya di pekerjaan ini kita nemukan kesulitan, ya udahlah santai dulu ya. Enggak sambil matanya lihat ke video. Sambil gini lagi, kadang cuma mendengarkan doang gitu kan. Ntar kalau yang ada susah-susah translate ya baru baca ya. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya nggak fokus ya? Fokus misalnya nonton drakor terus sambil ngejahit nggak? Jadi lebih fokus ke menjahitnya, drakornya hanya sambilannya. Oh itu. Kalau teman-teman lebih banyak nonton drakornya nih dari kerjaan yang lainnya. Setidaknya kalau yang musik-musik kan seru juga gitu kan. Nah bicara ini mungkin agak sedikit berbeda sih di pembahasan sebelumnya berkaitan dengan bisnis. Menurut Mbak Yeni kan bisnis itu dilakukan dengan enjoy. Artinya semua pasrah ke Tuhan lah ya. Yang penting optimal. Kan kebanyakan teman-teman UMKM itu ya tidak menggeneralisir sih, tapi sebagian besar kan berpikirnya bahwa ketika saya bisnis adalah untung. Ketika saya bisnis ya adalah bagaimana target tersebut tercapai gitu. Nah, bagaimana Mbak Yeni menerapkan spiritual dalam hal bisnisnya Mbak Yeni? Kalau saya sendiri ya saya mengerjakan yang terbaik itu tadi. Ya glinding way sih istilahnya, yang mana Tuhan mau bawa saya kemana. Saya percaya ketika saya melakukan yang terbaik pasti hasilnya akan baik juga. Betul. Oke, jadi apapun pekerjaannya dioptimalkan ya. Iya. Dan selebihnya itu urusan Tuhan. Iya, kita ajak Tuhan campur tangan aja. Hari ini saya udah mengerjakan ini ya Tuhan gitu. Semoga Kau campur tangan. Oke, berarti spiritual itu penting ya dalam bisnis? Penting banget. Penting. Itu justru bikin kita apa ya? Itu motivasi banget justru di situ. Ada nggak kepikiran, wah saingan saya tambah banyak nih, bisnis saya kok agak turun? Enggak. Tuhan udah kasih setiap orang masing-masing punya rezeki masing-masing. Memang bagian kita harus mengoptimalkan. Nggak boleh kita santai terus dikasih juga enggak kan. Ya kita harus mengerjakan yang terbaik juga gitu. Yaitu intinya ketika kita mengerjakan yang terbaik, Tuhan juga pasti akan turun tangan memberi yang terbaik. Nah itu dilakukan berapa lama tuh? Dari tahun berapa? Atau memang mulai bisnis Mbak Yeni sudah menerapkan ya saya bisnisnya dengan konsep saya melibatkan Tuhan lah? Sebenarnya itu kayak apa ya, karakter basic kali ya. Karena memang di kita kayak hal apapun itu kita selalu mengerjakannya ya nggak melihat orang, melihatnya saya itu mau menyukakan Tuhan saya gitu sih. Jadi secara otomatis itu kebawa di kegiatan bisnis ini. Kan saya sebenarnya nggak pernah berpikir ini bisnis. Oh, tidak berpikir ini bisnis. Saya melakukan semua terbaik-terbaik. Akhirnya Tuhan bawa giring jadi sesuatu yang bisnis. Ya saya mensyukuri. Dan saya harus mengembangkan, mempertahankan, mengelola. Pernah nggak mengalami kegagalan dalam bisnis? Kegagalan kayaknya enggak ya, tergantung sih. Kalau kegagalan tergantung dari orangnya dong. Karena saya begini aja udah bersyukur gitu loh. Enggak, kan ibaratnya gini deh, seluruhnya orang kan mungkin pada satu masa mengalami beban lah ya. Misalnya ada kejadian yang membuat down gitu. Sebenarnya lebih ke apa ya, persaingan ya. Persaingan pasti ada ya gitu.
Cuman dia balik lagi aja lah, kita mau percaya aja. Oke. Persaingan ya, mungkin teman-teman juga merasakan ya bahwa ketika saya berjualan, misalnya jualan es di sini misalnya, tiba-tiba di sebelah ada jualan es juga. Tentu dong saya merasa tersaingi gitu. Iya. Nah, Maya ini menyikapi hal tersebut seperti apa? Mungkin kan pesaing sabun kan banyak, pabrikasi lah, atau misalnya rempah-rempah dan lain sebagainya kan, fashion juga banyak lah di mana-mana. Maya ini menyikapi itu seperti apa Ya sih? karena saya percaya di hal itu, saya percaya bahwa setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Mungkin di saya ada lebihnya ini, di orang lain akan ada lebihnya ini. Tinggal masyarakatnya mau memilih yang mana. Balik lagi ke customer. Kalau dia cocok suka sama yang ini, ya nggak apa-apa. Memang itu yang cocok pas gitu kan. Terus ada yang suka di saya, ya boleh gitu. Kok kayaknya nggak ada kompetisi nggak sih Mbak dalam bisnis itu? Sebenarnya kalau di saya sih, saya tuh merasanya enggak. Mungkin di orang yang di luar yang nggak ngerti ya. Ibaratnya karena sempet juga sih ada cerita, hati-hati jangan. Mungkin karena terlalu banyak yang bisa saya kerjakan, yang saya suka kerjakan. Hati-hati nanti dicontek produk kamu. Yang hal itu sih. Terus kalau ada yang nyontek produknya Mbak Yeni gimana? Ya kan saya kayak sabun aja saya ngajar sampai ke pelosok itu saya ngajar kan itu. Semua yang saya jual saya ajarkan mereka. Bahkan mereka itu sampai nanya kalau pesen dus di mana. Ya saya kasih tahu. Pesennya di sini. Nah itu kan kadang kalau kita itu ya misalnya berpikiran bahwa ya ini kan rahasia dapur saya gitu loh. Orang lain nggak boleh tahu gitu. Nanti kalau orang lain mengembangkan bisnis dengan yang sama seperti saya, terus pasar saya kemana dong? Balik sih karena kepercayaan saya pada yang di atas lebih dari itu gitu loh. Jadi saya nggak harus khawatir ke situ. Buat apa sih itu dikhawatirkan? Oh itu sesuatu yang memang belum terjadi banget juga. Kalau toh terjadi ya memang itu memang seharusnya udah terjadi. Gak apa-apa. Dan saya pasti tetap dipelihara gitu kan. Terusnya UMKM itu bisa kolaborasi ya? Iya. Berkompetisi boleh lah gitu Boleh. kan? Berkompetisi boleh untuk apa ya, mengeluarkan ide-ide atau gagasan kita ya. Iya. Tapi yang terpenting itu kalau kolaborasi ya. Benar. Karena pernah saya dapat ya, misalnya saya bincang-bincang dengan pelaku UMKM lah. Ternyata dia itu kebanjiran order dan mereka itu tidak bisa produksi memenuhi order itu. Tapi karena tidak berkolaborasi akhirnya lepaslah order itu. Justru waktu itu saya pernah ada orang dari Jakarta waktu itu ya, dia tertarik dengan produk saya intinya kan. Terus ditanyain lah, kalau ekspor sanggup berapa? Jujur, saya karena belum ekspor, hitungnya juga nggak pinter. Tapi ya ngalir aja lah. Emang waktu itu, maaf, saya bohong. Saya tinggiin. Saya sanggup sekian gitu kan. Mungkin saya sendiri juga mau ngomong gitu, rada mikir, kok saya bohong ya? Sampai di rumah sempat kepikiran sih. Terus akhirnya saya nanya-nanya, Jong. Akhirnya saya mikir lagi, kenapa saya sampai bohong? Maksudnya harusnya segini, saya rate lebih ke atas ya. Karena saya mikirnya gini, ini produk itu nggak susah, gampang, semua orang pasti bisa mengerjakan. Ketika orderan itu kita terima, itu bisa dikerjakan dengan banyak orang. Tapi ketika saya ngomongnya saya nggak sanggup ya, saya cuma sekian doang, itu kan peluang akan hilang langsung gitu loh. Otomatis mereka, kamu udah sedikit, udahlah nggak masuk, pasti gitu kan. Tapi ketika saya ngomongnya agak dilebihkan, saya berpikirnya, itu kalau peluang bisa didapat, saya bisa ngajak teman yang lain, misalnya tinggal ayo ini caranya seperti ini, pakai mesinnya ini, kita kerjain bareng, tapi kita setor aja gitu kan, itu akan sanggup. Kalau saya mikir buat sendiri semua kayaknya juga saya nggak mungkin sanggup sih. Oke, artinya mental itu penting ya, mental pebisnis itu penting ya. Jangan sampai ibaratnya saya mah bekerjanya segini saja gitu. Yang saya lihat nih ketika saya liputan juga rata-rata teman-teman UMKM itu berpikiran bahwa ya udah, saya kemampuan saya sehari misalnya 10 kilo. Ya udah 10 kilo gitu, menikmati itu. Kan sebenarnya kalau peluang itu belum tentu akan ada lagi. Tapi pengadaan barang, pengadaan tenaga itu kita bisa adakan. Kita bisa melibatkan entah tetangga, saudara. Tinggal kita ajarin gitu. Kan peluang udah kita dapat nih, tinggal ngajarin mereka. Bagaimana sih caranya supaya ya saya mampu gitu? Maksudnya kan ada orang yang saya limitnya segini loh gitu. Tapi ketika ada yang unlimited jadi keok lah ibaratnya.
Ya mau berbagi aja sih. Sebenarnya Berbagi. simpel ke situ aja. Ah. Ya memang akhirnya ilmu kita bagi ke mereka, karena ketika diminta ekspor yang banyak, otomatis kan produknya harus sesuai standarnya yang itu. Ya. Berarti kan kita memang buka pabrik. Ya. Jadi balik lagi ke situ, kita mau membagikan dapur itu ke yang lain juga, biar kita nanti sama-sama bareng mengerjakannya atau enggak. Nah berarti keberanian teman-teman nih, apakah mau membuka rahasia dapur teman-teman gitu ketika ada orderan banyak atau tidak kan permasalahannya. Semakin kita menutup diri ya mungkin peluang itu nggak akan datang lagi kan. Itu yang Mbak ya? Iya, karena peluang kan belum tentu akan ada lagi. Tapi kayak tenaga, bahan-bahan itu bisa mengadakan. Dari yang nggak ada bisa diadakan Ya. kan itu. Ya. Tapi kalau peluang belum tentu ada lagi. Sayang gitu loh. Daripada lepas, yuk kita bagi bareng aja. Kita kerjain bareng. Ya. Itu teman-teman. Jadi sudah saatnya sekarang UMKM itu kolaborasi. Kompetisi boleh untuk menciptakan produk-produk unggulan ya dengan inovasi dan lain sebagainya. Tapi memang kalau UMKM bersatu kayaknya keren ya Indonesia ya. Iya, benar. Karena sebagian besar justru ekonomi ya, kemarin Covid aja yang bertahan itu adalah UMKM. Perusahaan besar banyak yang gulung tikar lah. Iya. Gitu ya. Nah Mbak Yeni, mungkin ada hal yang ingin disampaikan ke teman-teman nih berkaitan dengan mengembangkan, mengelola bisnis UMKM gitu. Berdasarkan pengalaman Mbak Yeni. Iya, iya apa ya? Ya, kayaknya saya ngejalinnya sesimpel itu aja sih. Iya. Mengerjakan yang terbaik itu doang sih. Selanjutnya ya punya bawa Tuhan kita dalam pekerjaan. Itu penting. Ya itu pertanyaan tadi, Mbak Yeni pernah nggak ngalamin suatu waktu yang down banget gitu di usaha ini, pernah nggak? Down banget. Pasti ada lah. Ya ada. Ada. Tapi down banget itu bukan di saya tidak bisa mengerjakan ini gitu loh. Bukan. Tapi kadang omongan yang kadang-kadang itu Hoak-hoak gitu, yang gosip-gosip. hoax itu kan. Tapi ya nggak apa-apa sih, emang kayak gitu tuh pasti akan ada gitu. Jadi balik lagi kayaknya saya lebih saya tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu melindungi saya, itu aja. Dan itu rezeki mengalir aja. Iya, yang mau hoak-hoak ya nggak apa-apa. Nah itu teman-teman ya. Jadi ya itulah, kalau saya ngobrol sama Mbak Yeni pasti saya juga bingung mau nanya apa. Karena apa ya? Ya gimana ya? Kayak ya udah menjalani bisnis itu ya udah jalani aja gitu. Ya, karena memang sih orang kan butuh apa ya? Butuh lebih santai, enjoy mengerjainnya. Ngerjain enjoy itu kan beda. Dengan santai itu justru apa ide-ide kreatif keluar. Iya, kalau kita kan berungsung itu kan beda. Kayak orang dikejar apa itu kan beda loh. Jadi suasana hati itu emang penting dijaga. Jadi makanya jangan terlalu mendengar yang toksik. Karena itu akan mempengaruhi mood. Saya dapat bocoran nih ternyata teman-teman, di rumah Mbak Yeni itu nggak ada TV sama sekali. Iya bener, nggak ada. Nggak ada TV. Kalau kita kan rata-rata tiap kamar ada TV tuh, di ruang depan, ruang keluarga, ruang tamu, Iya. kamar. Ada, di rumah saya pun nggak ada, di workshop nggak ada. Kita memang tipe yang tidak terlalu suka nonton TV sih. Kenapa gitu? Pernah nggak nonton TV itu? Pernah nonton TV? Ya kalau nginep di hotel nonton TV itu juga sekelebatan doang, nggak terlalu nggak terlalu ditonton banget. Jadi kalau orang nanya sinetron nih saya nggak ngerti, nggak ngerti apa-apa itu nggak ngerti. Bukankah ide itu bisa muncul dengan kita Nonton menonton TV atau hal yang Nggak tahu, saya nggak senang aja. Saya lebih senang nonton YouTube. nonton YouTube? YouTube yang memang akhirnya kan kita mencari yang sesuai dong gitu kan. Misalnya saya mau lihat ini nih bijak UMKM, ya udah didengerin sambil kerja, kan itu butuh mendengarkan aja, nggak usah lihat orangnya juga apa. Gitu. Jadi TV itu nggak tahu, saya nggak suka emang. Dari kecil atau memang baru-baru ini? Sebenarnya dari dulu nggak terlalu suka sih, tapi nggak taunya kayak suami saya juga nggak suka. Akhirnya semua anak-anak saya nggak ada yang suka nonton TV. Tapi memang nggak boleh nonton TV ke anak-anak Enggak, tapi emang pada nggak seneng. Jadi kita akhirnya TV yang jadul ya udah nggak beli lagi sampai sekarang. Zaman dulu aja ada gitu kan. Sekarang yang baru-baru nggak punya TV, emang nggak punya TV. Kasiannya.
TV boleh nggak punya ya, tapi ide-ide brilian selalu muncul. Nah, sebagai ibu rumah tangga dan sekarang kan Mbak Yeni sudah tidak bekerja lagi nih, ya secara formal kan. Sekarang itu rata-rata orang yang sudah tidak bekerja lagi itu berpikiran ya udahlah saya mau menikmati hidup aja, saya nggak mau ngapa-ngapain, pengennya ya jalan-jalan kemana gitu. Justru saya kebalik. Di umur saya sekian saya harus produktif. Karena satu, anak-anak udah gede. Waktu tuh lebih semakin banyak. Orang anak-anak kecil saja masih mengerjakan, apalagi ini anak udah gede. Ini waktu udah banyak banget. Jadi kayaknya saya lagi puas-puasnya, lagi menikmati justru dengan waktu yang banyak ini. Karena next ketika saya udah nenek-nenek, saya pengen tetap produktif. Gak mau cuma di rumah doang. Maksudnya ya meskipun di rumah tapi tetap ada yang saya kerjakan. Jadi nggak mau berhenti hanya apa sih duduk santai, itu sih enggak. Usia bukan halangan ya? Iya, justru di umur sekian ini kayak suami saya malah justru memberi kesempatan kemana-mana. Dulu saya selalu diantar juga sih. Kalau nggak diantar minimal saya isi bensin mobil itu nggak pernah. Jadi nggak bisa. Bisa nyetir mobil nggak bisa isi bensin. Saking selalu diisiin penuh. Semakin sekarang kesini ya udah jadi dilepas. Ini kesempatan buat kamu, anak-anak udah gede, dikasih kepercayaan full. Jadi kayak saya ke Bandung nyetir sendiri sama si Mbak aja ya, ayo ke Tasik ya, ayo berdua, pameran itu udah tinggal berdua aja sama Mbak. Udah di bener-bener udah sok kesempatan buat kamu untuk berkembang justru di sekarang. Oke, nah ini pesan buat suami-suami juga nih. Kasih kesempatan buat istri. Rumah tangga kaitannya dengan bisnis ya? Ya. Artinya kan peran suami atau istri ketika salah satu dari mereka itu mengembangkan usaha kan perlu ya? Perlu. Nah itu mungkin sedikit cerita deh dari Mbak Yeni. Kalau suami saya sendiri pasti mendukung banget dari dulunya. Makanya ketika dia selalu lihat kan, saya itu kalau lagi asik kerja tuh sampai tengah malam, sampai subuh. Akhirnya ya sama, waktu kita sama-sama, kayaknya aku pengen punya satu rumah yang di situ saya bisa explore. Suami dukung dong, kita nyari bareng gitu kan. Ya makanya ada workshop itu. Karena dia ngerti istri saya itu menyukai hal itu. Dia mengerjakan kadang pagi sampai malam gitu kan. Ya makanya akhirnya dia melihat sendiri kan apa yang dikerjakan istrinya menghasilkan. Nah pernah nggak awal-awal gitu suami tidak mengizinkan? Pernah nggak? Selalu didukung. Selalu mendukung. Oh berarti cocok di pasangannya. Selalu didukung. Tapi memang dia tidak terlibat. Oh tidak. Makanya ketika kayak pameran tuh pasti orang-orang bilang, kok gak pernah kelihatan suaminya? Ya memang enggak, karena ini memang saya diserahin. Ini hobi saya yang akhirnya berkembang jadi bisnis. Coba kamu kelola sendiri aja gitu kan. Jadi ya memang dia percaya banget di situ. Enggak, saya jarang maksudnya ayo ditungguin, bantuin berdua jaga. Nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Hampir nggak pernah. Nggak pernah. Karena memang saya diberi kepercayaan di situ, dan memang dia sendiri juga punya usaha sendiri kan. Ya udah masing-masing ada usaha. Paling kita ngobrolin, sharing aja. Yang kok aku lagi gini-gini ya ntar dia kasih masukan. Tapi selebihnya saya yang menjalanin. Artinya suami Mbak Yeni itu enggak protektif? Enggak. Justru saya diberi kepercayaan. Tapi saya justru di sini mikir, memang di usia ini kan kita tidak tahu. Apalagi ketika maaf nih banyak dari temen yang suaminya udah nggak ada. Itu kan bikin buat saya berpikir juga gitu, bahwa kita nggak bisa mengandalkan terus, berpegangan terus. Nah suatu saat kita kan nggak tahu. Nah berarti kan kemandirian itu harus di-create sejak awal. Iya. Bukan misalnya ketika mendadak, jadi single parent misalnya baru mencari apa yang bisa dikerjakan gitu. Makanya saya nggak tahu tipe yang sebenarnya dari zaman sekolah tuh saya tipe yang prepare. Nanti di ini saya akan mengerjakan ini, setelah ini saya akan gini. Kayaknya rada terjadwal sih sebenarnya. Misalnya sekolah saya harus sekolah yang benar nih. Habis ini pokoknya saya mau kerjanya di sini. Itu beneran tercapai. Nanti habis ini saya punya anak, saya nggak mau kerja, saya mau full pegang anak-anak gitu. Itu terjalan ada. Jadi ibaratnya di umur sekian saya mau melakukan apa sih? Dan nanti ketika saya udah umur-umur agak tua, saya nggak nganggur-nganggur banget. Nah itu mulai saya pikirkan dan saya kerjakan dari sekarang. Karena nanti ketika udah ini kan akan terlalu mendadak kan, kita nggak ngerti kan. Jadi kaget. Mempersiapkan. Iya. Mempersiapkan hidup ke depannya ya. Dan itu yang terpenting adalah bagaimana kolaborasikan ide Mbak Yeni, usaha Mbak Yeni itu dengan suami ya. Iya. Meskipun tadi prinsip saya ngelinding wae, tapi saya terprogram juga di hal itu.
Jadi setidaknya saya mau melakukan ini, tapi saya akan melakukan dengan segenap hati di sini, gitu kan. Nah ujungnya mau dibawa kemana, ya mana, tapi saya melakukan dulu, gitu. Karena saya kepengennya nanti ketika umur sekian tuh saya nggak nganggur, gitu. Saya tetap produktif. Oh. Dengan kesibukan seperti sekarang itu, Mbak ini pernah ngalamin sakit nggak sih? Karena overload gitu kerjaan gitu? Enggak. Enggak? Ya puji Tuhan enggak. Kan capek. Kan di bawah seneng. Ternyata kalau capek di bawah seneng nggak? Karena yang saya kerjakan bukan sesuatu, ya saya bilang lagi kan, yang saya kerjakan tuh bukan suatu pekerjaan buat saya, tapi sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau saya tidak mengerjakan itu, malah saya jadi bingung, malah jadi nggak enak gitu kan rasanya. Jadi ketika ngerjain itu kayaknya justru ya karena seneng kan beda kan, di hatinya beda, auranya pasti beda, karena seneng sih ngerjainnya. Gini, pernah nggak Mbak Yeni selama kurun waktu menjalani bisnis ini bad mood? Bad mood pernah, bad mood pasti pernah. Apalagi perempuan. Perempuan kalau udah denger omongannya apa dikit tuh pasti udah bocah kan bisa berhari-hari tidak mengerjakan apa-apa, cuma tidur. Karena sebenarnya saya hobi tidur orangnya. Makanya saya senang ngopi karena saya tukang tidur. Solusinya adalah itu. Jadi kalau misalkan nggak apa-apa, tidur aja bener. Bisa 2 hari tidur saya bisa. Hah? 2 hari tidur? Iya. Nggak bangun maksudnya? Iya, maksudnya makan doang tidur lagi. Oh bisa? Iya. Orang lain susah tidur, saya suka tidur, saya doyan tidur. Tapi kan tadi Mbak Yeni sampaikan bahwa kalau saya mengerjakan sesuatu nih, misalnya membuat sesuatu kan bisa sampai larut malam, sampai pagi kan? Iya, bisa. Jadi kalau terlalu asik kan kita seneng kan, seneng asik ya terus aja bablas gitu. Tapi ketika kita mungkin tiap orang ya balik lagi pernah ngalami masalah, nggak itu nggak bisa, saya pasti tidur, udah tidur dulu daripada saya ngerjain salah mulu. Sehari tidur berapa jam? Sehari tidur ya sama kayak orang lain ya. Jam 9 bangun jam 4, alarm umum. Ntar mau tidur lagi ya nggak apa-apa, nggak ada patokan juga sih. Ya jam 9, kadang kalau lagi kerjaannya kayak kemarin ada orderan banyak nih, kayaknya saya tidur cuma 3 jam. Tapi ya tetap enjoy aja sih paginya biasa. Kesenangan yang nggak taunya akhirnya Tuhan pimpin jadi sesuatu bisnis gitu kan. Pokoknya saya kalau dibilang pembisnis tuh saya masih belum, karena saya belum pintar mengelola. Masih beda sama orang lain yang mereka tertib, rapi. Saya tuh masih enggak, masih kayak santai ya termasuknya ya. Jadi cara berpikir bisnis banget juga belum. Tapi kan bisnisnya udah banyak kan, bukan hanya sabun doang kan? Iya. Artinya kan jiwa bisnisnya sudah ada. Ya ada, tapi nggak sejago yang lain. Tapi cuan ngalir terus kan? Iya. Terus iya dong, pasti dong. Kalau nggak itu kayaknya udah beda. Udah beda. Jadi kalau menurut Mbak Yeni, bisnis itu yang menguntungkan itu setelah apa? Sekarang misalnya gini deh, keluarin produk baru A. Nah, menurut Mbak Yeni, setelah apa yang saya inginkan tercapai, bukan karena uangnya. Nah, apa yang saya inginkan tercapai ini pertanyaannya? Misal nih, saya lagi jadi bikin sabun nih. Ketika saya bikin sabun, ketika anak saya cocok, itu udah kepuasan buat saya, gitu loh. Jadi ketika pelanggan puas itu adalah nilai tersendiri. Harga tersendiri buat saya. Yang mungkin tidak bisa dirupiahkan. Iya. Oh, jadi Mbak Yeni itu tipikal berusaha menyenangkan pelanggannya dengan produk-produk. Pokoknya produk saya bermanfaat itu sudah seneng. Jadi bukan selalu karena uang. Jadi kadang kan kita mengerjakan sesuatu yang memang tidak diukur dengan uang. Ada kan? Jadi ketika itu goalnya udah seneng ya seneng aja, ada kesenangan aja gitu kan. Mbak Yeni menghitung HPP nggak sih pertanyaannya? Menghitung? Iya. Tetap kan? Tetap dong, dihitung kan diajarin. Itu juga karena diajarin gitu. Kalau sekarang gini, sebelum diajarin sama sudah diajarin, hasilnya sama nggak? Artinya HPP-nya tetap untungnya sekian itu? Ya beda dong, orang dari otodidak ngarang sama diajarin, itu pasti hasilnya beda. Kan kadang ada untung di sini, yang di sini hanya pas-pasan aja, ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Kayak anak Bu lagi sepi, ya udah nggak apa-apa kan kita dapat di sini, gitu aja. Mbak Yeni itu punya banyak varian produk. Iya. Kalau cuma satu produk ya agak susah ya, ya. Berarti
Mungkin teman-teman nih yang masih punya satu bisnis usaha ya, langkah baiknya mungkin menciptakan misalnya main produknya adalah keripik. Iya, iya. Nah berarti kan ada second product nih. Iya. Penunjang itu misalnya ada keripik tahu, keripik tempe dan lain Iya. sebagainya. Sehingga ketika keripik tempe itu Banyak tidak terlalu peminat banyak pembeli ya. ada. Yang ini Ya. ramai. Nah, tidak harus misalnya dari keripik ke fashion gitu, nggak nyambung banget ya. Ya nggak apa-apa juga. Oh, nggak Kalau apa-apa. itu emang hobinya dia, Hobi. itu sesuatu yang memang dia suka, nggak masalah. Kadang mungkin ketika dia menciptakan keripik, karena dia memang seneng ngemil, atau mungkin itu dari orang tuanya dia udah ada basic ke situ. Tapi di sisi lain dia punya yang lainnya, maksudnya passion yang lainnya. Kan tadi saya bilang Tuhan itu membuat semua orang diberi talenta. Ada 1, 2, 3, 4. Kan kita nggak tahu. Siapa tahu sih dia itu punya talentanya tuh 4, 3, 4. Nah, akhirnya dia kan mencoba dong, meskipun berseberangan pastinya ke passion. Tapi ketika dia ngerjain di passionnya itu enjoy dan lainnya, dan itu menghasilkan, nggak salah. Itu dia justru oh jadi ternyata saya juga bakatnya di sini, talenta saya ada di sini juga. Nah, ada yang berpikiran gini, kalau saya fokus ke satu bisnis, misalnya fashion, ya udah di fashion aja. Jadi kalau misalnya buka bisnis kuliner, mungkin nggak bakalan jalan. Ada yang mungkin message seperti itu. Ya balik lagi sih ke masing-masing orangnya. Kalau emang mungkin dia pure murni bisnis, mungkin. Tapi kalau saya sendiri kan dari awal udah, saya mengembangkan bakat saya dan talenta saya. Mengembangkan bakat dan talenta menjadi bisnis. Iya, jadi mengelola ibaratnya ya Tuhan kasih ya. Tidak mustahil akan jadi banyak gitu kan. Artinya kita tidak boleh Sih. membatasi diri ya. Coba Ya. aja, nggak salah gitu kan. Dicoba aja kan nggak ada salahnya. Nanti berhasil apa enggaknya kan akan ada pelajaran, ada pengalaman, dan itu proses yang memang akan berguna buat kita. Tapi kadang saya nggak sabar loh. Saya ketika menggeluti bisnis ini ya saya harus maju, harus berkembang. Saya akan membuka bisnis lain kalau saya bisnis ini udah maju. Udah maju. Nah, mindset itu mungkin teman-teman alami juga. Ada tips buat Kalau yang ya seperti mungkin itu? beda, kalau saya kan enggak kan. Saya yang ini mungkin ini orang udah mulai promosi karena nggak apa-apa lah coba bikin yang ini. Misalnya kayak Mami, kayak Bang BI sendiri ya. Ya. Ketika mereka meminta sebuah mesen hampers nih ibaratnya. Padahal saya waktu itu kalau bikin hand body memang yang ada yang menggunakan DNA salmon dan lain yang memang harga patokannya tinggi. Tapi ketika budgetnya saya mau bikin sekitar segini, saya akan bisa merubah itu yang sesuai dengan yang mereka mau. Banyak bisnis itu sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi ketika ada permintaan Kita bisa menyesuaikan. bisa menyesuaikan ya. Beda misalnya bisnisnya cuma sabun doang. Jadi ketika misalnya ada kebutuhan, ada sabun, ada sikat gigi dan lain sebagainya, harus nyari ke yang lain. Tapi ketika Mbak Yeni menerapkan konsep tadi ya, ibaratnya apa ya, one stop shopping ya. Iya. Di situ semuanya ada. Jadi ketika mereka request nih, pokoknya saya mau sabun cair, body lotion, sabun bar yang logo itu dengan varian wangi yang sama, saya bisa mengerjakannya. Karena memang mengerjakan sendiri kan, gitu loh. Balik lagi sih ke prinsip awal. Kalau Hobi. kita berpikir kita mengembangkan talenta, mengelola yang sudah Tuhan kasih, ya nggak ada salahnya. Oke, jadi Rakus dan enggak, tapi balik ke orang yang berpikirnya. orang yang menilai. Yang menilai. Ya, mungkin selama ini menilai, wah Mbak Yeni Semua mah dikejorin, serakah gitu ya, ya. serakah Iya, gitu. iya. Semua bisnis beliau geluti ya. Tapi sebenarnya Mbak Yeni Justru ini ucapan terima kasih saya, bersyukurnya saya bahwa Tuhan kasih saya talenta yang banyak yang banyak. dan Jadi itu dimanfaatkan. bagian saya mengelola dan mengembangkan. Ya. Jadi ya jangan sampai tidak dikembangkan, soalnya udah dikasih loh, gitu loh. Kamu tuh udah dikasih, kenapa nggak dipakai, gitu kan? Ya. Ya dipakai aja. Kalau kita mendengarkan orang lain, wah serakah dan lain-lain, balik ke orangnya aja, balik ke pribadi masing-masing, cara berpikirnya seperti apa kan balik. Ya. Kalau teman-teman ingin tahu talenta teman-teman ya dicoba. Dicoba. Kalau saya hobi misalnya, oh ini A B C D F G, ya udah lakukan aja. Jangan membatasi bahwa sebenarnya kita itu punya banyak kemampuan. Tuhan kasih kita kemampuan itu banyak gitu. Tinggal kita mau mencoba apa enggak. Jangan membatasi karena kita nggak enak sama orang kan kadang. Aduh saya mau bikin ini, kok nggak enak sama dia ya. Apa-apa coba aja.
kadang yang kita bikin itu juga belum tentu sama persis kok dengan mereka. Iya, iya. Mungkin banyak body lotion ya di luarnya juga banyak banget gitu kan. Tapi kalau kita bisa membuat dan mengajarkan, kenapa enggak? Kan Tuhan udah kasih kita kemampuan, kita punya yang bisa kita kerjakan lah gitu. Artinya dengan mengoptimalkan talenta yang Tuhan berikan itu sama saja dengan menghargai Tuhan yang Tuhan Betul, berikan. benar. Menghargai Tuhan juga menghargai diri sendiri. Iya. Kan diri sendiri juga perlu dihargai Iya, nih iya, iya. gitu kan. Kalau kita bisa itu kayaknya kita juga beda gitu loh. Ternyata kok saya bisa ya, Tuhan ternyata udah kasih saya talenta ini ya gitu kan. Jadi kepercayaan kita sama Tuhan akan lebih lagi. Karena sesuatu yang kita tidak sangka ternyata kita bisa buat. Kan bukan kita kan, berarti itu kan pemberian. Ya. Berarti dalam bisnis melibatkan Tuhan. Nah, Pernah nggak berpikiran saya tidak bisa? enggak, saya selalu mencoba sih. Sebenarnya bisa atau tidak itu salah satunya Setelah adalah mencoba setelah mencoba kan. ya. Setelah mencoba, kita cocok nggak di situ gitu Iya, kan. iya, iya. Mungkin orang mikir, wah itu jadi ke fashion, jadi kemana-mana. Kalau kita bisa nggak ada yang salah. Itu jadi ke kuliner makanan, ya nggak apa-apa gitu kan. Selama itu memang yang kita sukai. Iya. Itu nggak ada salahnya, kita bisa gitu kan. Nah, Justru ibaratnya siapa tahu nanti bisa dibagi ke anaknya. Nggak tahu gitu kan. terus sekarang ada berapa bisnis? Berapa ya? Karena mungkin Mbak Yeni itu multi talenta banget, jadi bingung gitu. Apapun bisa jadi bisnis. Bisa jadi bisnis apapun yang di sekitar kita itu Ya, bisa. ah. Bisa. Apapun akan jadi bisnis. Berarti sebenarnya bisnis itu tidak perlu dicari Tidak dong. perlu dicari. Ah. Sebenarnya udah ada di diri kita kan. Tinggal ya itu kita mau melatih, kita mau mengelolanya enggak. Makanya kita harus percaya bahwa setiap orang itu diberi kemampuan, diberi talenta. Semua orang nggak ada yang enggak. Tuhan tuh kasih semua tuh sama. Semua dikasih. Jadi kadang yang cuma punya satu, nanti ketika kita mau melatih, mau mengelola, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Dengan diasah itu Iya, akan muncul talenta-talenta akan muncul yang lain. Batasin diri, jangan mengkotak-kotakan bahwa kalau saya udah mengerjakan ini ya ini aja gitu. Oke, teman-teman, seru juga ya ternyata ngobrol sama Mbak Yeni itu. Banyak inspirasi yang bisa kita peroleh ya dengan obrolan tadi yang mungkin sekiranya dapat teman-teman bisa telaah, bisa ambil hikmahnya. Tapi prinsipnya dalam bisnis itu sebenarnya kolaborasi ya, apalagi Ya, sekelas benar. UMKM. Karena kalau kita menghantam pabrikasi, pabrik besar tentunya kita kalah. Iya. Dari SDM, dari modal dan lain sebagainya. Benar. Jadi kalau Tapi kalau misal dikerjakan bareng tuh bisa kan? Ya. Tidak ada yang tidak lah, tidak yang tidak mustahil. Ya. Semua bisa. Semua bisa. Kolaborasi saatnya teman-teman UMKM berkolaborasi, berkompetisi boleh untuk memacu dan memicu inovasi dari produk yang teman-teman miliki.